Halo, horas maya selalu nakamanamin namin do kadungan na hinahulungan sebelum kita memulai dan melanjutkan berbagai aktivitas kita pada hari ini. Kita akan bersekutu dengan firman Tuhan, kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera daripada Allah Bapa dan dari Anak Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan dalam renungan hari ini Sabtu 12 April 2025 diambil dari 2 Tawarik pasal 18 ayat 13. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi Mika menjawab, demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya apa yang akan difirmankan Allahku itulah yang akan kukatakan. Di hata-bata bidok alin minna simika ma songon sitong na mangulu Jehovah manang asi pabuaw ni di batatu ido hata honokku. Ido sahakna demikianlah firman Tuhan. Sudah terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus ada satu kalimat motivasi ungkapan yang unik yang mengatakan seperti ini. Mengatakan kebenaran dan membuat seorang menangis lebih baik daripada mengatakan kebohongan untuk membuatnya tersenyum. Kalimat itu mengatakan seperti ini. Kalaupun engkau harus mengatakan yang benar, kemudian membuat orang itu menangis, itu hal yang lebih baik untuk sebuah perubahan yang lebih baik ke depannya. Daripada hanya mengatakan kebohongan, lip service belaka, yang membuat orang tersenyum, merasa bangga, tapi membiarkan dia hidup dalam berbagai dosanya. Ini sulit memang. Tetapi renungan harian hari ini mau mengajak kita untuk kemudian melaksanakan titah Tuhan itu, jangan berbohong. Unakko maka tidakon hatana sotutu maralohon dengan muzolba. Itu yang menjadi kekuatan Mika dalam renungan harian hari ini. Dia menghadapi Raja Ahab. Dia tahu Raja Ahab marah dengan berbagai hal yang telah Mika katakan kebenaran itu. Mika ingin mengubah bangsa itu menjadi bangsa yang benar-benar melihat cahaya kemuliaan Allah. Menentang Raja Ahab dengan berbagai hal-hal perintahnya. Dia mengatakan kebenaran itu karena dia telah diperintahkan oleh Allah. Maka dia katakan, demi Tuhan yang hidup, apa yang difirmankan Allahku itu yang akan aku katakan. Dia tidak mendengar kata orang lain, dia tidak hanya mendengarkan dirinya sendiri, tetapi dia dengan satu fokus, hanya mau memperdengarkan apa yang Allah, sang pemberi kuasa itu kepada bangsa itu secara khusus, kepada Ahab untuk mengingatkan mereka berubah. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mengatakan kebenaran itu tidak gampang. Karena banyak hal yang kemudian bisa saja bertabrakan dengan situasi kondisi. Kita butuh timing yang tepat terkadang untuk melakukan itu. Hanya saja yang patut kita garis bawahi yang saudara terkasih adalah jangan pernah berbohong untuk membiarkan dosa orang semakin merajalela. Katakanlah yang benar. Katakanlah yang dengan penuh dengan kejujuran. Itu lebih baik, bahkan sampai harus menangis pun tidak masalah kalau memang itu mengubah dia ke masa depan, untuk masa depannya yang lebih baik. Ini mau menegaskan kepada kita pentingnya kejujuran, pentingnya berkata benar. Maka Mika pun berusaha itu, meminta kekuatan. Dia berdoa kepada Tuhan untuk menguatkannya, mengatakan yang benar di tengah-tengah berbagai situasi kondisi yang dia hadapi. Hanya dekat dengan Allah lah dia mampu mengatakan itu. Maka kemarin saudara terkasih, selamat berusaha untuk mengatakan yang benar, sesakit apapun itu. Dan jangan pernah mengatakan yang benar untuk karena kebencian, tidak boleh itu. Tapi katakan yang benar karena engkau mengasihi dia dan ingin ada perubahan yang lebih baik. Dan ingat, perkataan yang benar hanya berdasarkan firman Allah yang senantiasa kita penuhi. Dan itu hanya terjadi bagi orang-orang yang senantiasa dekat dengan firman Allah. Bagi orang yang tidak dekat dengan firman Allah, perkataannya itu hanya benar baginya, tapi tidak benar di mata Tuhan. Selamat berkata benar, selamat jujur amanginang. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan yang maha baik, kami telah mendengarkan firman-Mu. Ajar kami Tuhan untuk mampu menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan, yang semakin dekat kepadamu sehingga kami mampu untuk berkata yang benar dan jujur di tengah-tengah berbagai situasi kebohongan yang silih berganti di tengah-tengah perjalanan kehidupan kami. Kuatkan kami Tuhan untuk mengatakan itu di waktu yang tepat ataupun di waktu yang tidak tepat sekalipun Tuhan, karena Engkau yang memberikan kepada kami kebijaksanaan itu, sehingga kami mau
diri kami semakin dekat kepadamu, dan orang lain yang butuh perubahan itu kami ingatkan dengan baik, kami berkatakan dengan baik, sehingga ke depannya, masa depannya semakin lebih baik. Tuhan yang maha baik, kuatkan kami Tuhan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang mampu terus berkata benar sesuai dengan firman, bukan karena perkataan orang lain, bukan karena perkataan keegoisan kami sendiri, tapi sesungguhnya itu semua karena anugerah dan firman-Mu yang berada dalam diri kami. Berkati para jemaat-Mu dan para parhalamu Tuhan, dimanapun mereka berada, tangan pengasihan yang senantiasa menyertai mereka. Dari anak-anak sampai pada orang dewasa, para lansia lanjut usia, Engkau kuatkan, Roh Kudus menyertai perjalanan kehidupan mereka. Kiranya Engkau yang senantiasa menyertai perjalanan kehidupan setiap orang percaya Tuhan. Setiap doa, harapan, cita-cita yang disampaikan oleh para jemaat-Mu dan para parhalamu, Engkau yang senantiasa memberikan itu sesuai waktu yang Kau tentukan. Yang sakit Engkau sembuhkan Tuhan, yang bergumul Engkau kuatkan. Dalam setiap duka ataupun suka, sakit ataupun sehat, biarlah kami terus berada dalam perlindungan-Mu. Tuhan yang maha baik, yang misalkan hari ini dalam tangan pengasihan-Mu secara khusus, esok hari bersama-sama dengan seluruh orang percaya Tuhan, kami mau beribadah, bersekutu, memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan, karena kebaikan-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan yang maha baik, terpuji nama-Mu dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan memberkati kita semua Manginang. Jangan lupa esok hari untuk bergereja di HKBP Cipta Damai, Resort Cipta Damai, karena itu adalah minggu terakhir di masa-masa Pahlawan Yesus Kristus, yaitu Minggu Palmarum tanggal 13 April 2025, esok hari di pukul 6 pagi, 8 pagi, dan 10 pagi, dan antarkan anak-anak kita untuk beribadah di gedung sekolah minggu kita di pukul 8 pagi. Tuhan memberkati kita semua Manginang. Selamat merenungi perjalanan penderitaan Tuhan Yesus Kristus. Salam Cindang.